Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali terkena, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya yang dulu. Aku yang lama terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiao Yan memandang Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong saya memang bersalah mengenai masalah ini. Selama kamu membuka mulutmu, klan Hongku pasti dengan senang hati mengganti kerugianmu. Ekspresi Hong Tian Xiao kusam ketika dia melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao juga merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wulei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya setelah semua yang telah dilakukan klan Hong saya. Karenanya, bocah ini harus mati. Petik 2. Meskipun pikiran jahat ini berlama-lama di dalam hati Hong Tian Xiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan semua upaya kita. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian Xiao diam-diam berkata, tidak baik ketika dia melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu. Anda benar-benar berani menipu saya yang lama. Petik 2. Hong Tian Xiao segera mengeluarkan raungan marah setelah merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang-dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka setan bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menarik tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Xiao. Hong Tian Xiao terkejut ketika anggota tubuhnya ditahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Douki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka setan bumi dengan tegas menahan Hong Tian Xiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Douki. Aku yang lama pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah. Mata Hong Tian Xiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka setan bumi. Douki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar, kekerasan buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tian Xiao. Douki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tian Xiao yang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka memadat. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tian Xiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tian Xiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Kecil Xiao Yan, aku yang lama akan mati bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tian Xiao baru saja ditarik keluar ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah keluar dari tubuh Xiao Yan dan bertabrakan dengan jiwanya. Segera, jiwa Hong Tian Xiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang.
Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, untungnya setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tian Xiao. Oleh karena itu, tabrakan ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tian Xiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tian Xiao ketika dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos ke dalam jiwa Hong Tian Xiao. Setelah menyapu itu, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadarannya. Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Sebuah segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh Dou Zong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan monster core peringkat 7 lagi, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tian Xiao, yang secara bertahap berubah sedingin es, menjadi cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir-akhir dari Hong Tian Xiao, cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Bocah ini memang sangat kejam, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah selesai. Setelah kehilangan perlindungan leluhur ini, Hong Tian Xiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan. Klan Hong dapat dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka setan bumi setelah menghabisi Hong Tian Xiao. Setelah itu, tatapannya terlempar ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sue memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam manor klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap Douqinya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Kemungkinan Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sue dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka menatap pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sue menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan? Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, saya telah menyinggung paviliun petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan kalian semua, kemungkinan masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatan saya mencapai tingkat di mana saya tidak lagi takut dengan paviliun petir angin, saya akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya pada saat itu. Petik 2. Han Sue dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang indah memiliki semacam perasaan goyah. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini. Han Yue dengan lembut menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas di dalam hatinya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan sisanya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya buat setelah tiba di wilayah dataran tengah, semoga kita akan bertemu lagi. Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bab 982, Jejak Spiritual yang Tersisa.
Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berubah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera menyebar dengan cepat, tampak seperti spons yang kehilangan air. Waktunya habis. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya sendiri. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawah dengan reruntuhan batu yang aneh. Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu ganas. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus cepat pulih. Jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, roh saya yang tersisa tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu, jiwa Anda tidak akan dapat menyatu sempurna dengan tubuh fisik Anda dan sudah terlambat bagi Anda untuk menangis. Suara agak serius Tian Huo Zunze terpancar setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih menganggukkan kepalanya. Tian Huo Zunze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir mengatakan ini, tentu saja itu bukan kata-kata yang mengkhawatirkan. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar sekuel. Saya harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas sambil diam-diam berbicara di dalam hatinya. Xiao Yan mengingat masalah ini di dalam hatinya. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding gunung yang curam di samping puncak gunung. Dia mengayunkan penggarisnya yang berat. Fragmen batu terbang seperti dadih yang dipotong. Akhirnya, dia menciptakan sebuah gua kecil yang memungkinkan seseorang untuk tinggal di dalamnya. Saat ini, yang paling penting adalah menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Dia mungkin telah mengirim pavilion petir angin berhamburan kali ini, tetapi kemungkinan mereka tidak akan membiarkan semuanya begitu saja. Namun, Xiao Yan juga tidak takut pada mereka. Dataran tengah sangat besar. Hanya wilayah utara ini yang sudah luas dan tak berujung. Bahkan jika pavilion petir angin dianggap sebagai kekuatan besar, bukan berarti tidak ada faksi yang bisa bertarung dengannya di wilayah utara ini. Sepertinya sekali saja sudah cukup ketika sampai pada sesuatu seperti menggunakan klan Han untuk mengancamnya. Orang lain tahu bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Han. Sepertinya pavilion petir angin tidak akan sebodoh itu untuk melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya. Lagi pula, jika mereka melakukannya untuk kedua kalinya, mereka tidak hanya akan dijelek-jelekkan, tetapi klan Han kemungkinan akan benar-benar menjadi gila. Bahkan seekor kelinci yang cemas tahu bagaimana cara menggigit seseorang, apalagi klan Han yang memiliki wajah tertentu di dalam kota Tianbei. Tubuh Xiao Yan bergerak saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia memasuki gua dan dengan cepat duduk. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan membentuk segel latihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiao Yan memakan waktu total 3 hari kali ini. Selama 3 hari ini, dia mencari di seluruh tubuhnya dan memang merasakan beberapa jejak spiritual sisa yang sangat samar. Keberadaan aura sisa ini sangat redup sehingga dapat diabaikan. Namun, mereka mampu menggali jauh ke dalam tubuh seseorang. Untungnya, hanya ada beberapa aura spiritual yang tersisa. Jika tidak, efeknya akan sangat serius. Memang, hal ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan juga tertawa pahit dan menghela nafas saat menemukan jejak spiritual yang tersisa ini. Terlebih lagi, ketika dia mencoba dan gagal menggunakan Douqi atau bahkan api surgawi, dalam upaya untuk menghilangkannya, senyum pahitnya menjadi lebih padat. Untungnya, Xiao Yan telah menemukan hal ini cukup awal.
Jika tidak, jika ada lebih banyak jejak spiritual yang terkumpul di masa depan, kemungkinan dia hanya bisa meninggalkan tubuh yang dia miliki sejak lahir dan berubah menjadi tubuh spiritual yang mirip dengan Tian Huo Zunze. Meskipun hanya ada beberapa jejak spiritual ini, itu masih merupakan sumber masalah, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak dapat menanggung keberadaan-keberadaan merepotkan semacam ini yang tersisa tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun, setelah mencoba berbagai metode yang semuanya gagal, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Xiao Yan telah menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Douqi yang kuat berdesir di jari-jarinya saat dia mengangkat tangannya. Bintang 9 Do Huang memang jauh lebih kuat dari bintang 7. Jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiao Yan membuka matanya sambil bergumam pelan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan hitam gelap yang ditinggalkan Yao Lao. Kekuatan spiritualnya memasukinya. Di dalamnya ada banyak formula obat yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Ini adalah harta yang Yao Lao tinggalkan untuk Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada api dingin tulang. Jika rumus obat ini tidak ada, perjalanan alkemis Xiao Yan pasti akan jauh lebih lambat. Dari sini, orang bisa tahu betapa pentingnya itu. Xiao Yan mencari selama hampir 1 jam. Akhirnya, dia, yang tubuhnya benar-benar diam, membuka matanya dengan tiba-tiba. Sebuah kegembiraan terungkap di matanya. Dengan ayunan tangannya, sebuah gulungan kuno berwarna hitam muncul. Pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 tingkat puncak. Ia mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Selain itu, ia juga memiliki efek memelihara kekuatan spiritual seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghaluskannya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Kekuatan spiritual Xiao Yan memasuki gulungan itu dan memasukkan semua informasi dalam formula obat ke dalam pikirannya. Pada saat dia mendapatkan efek dari pil pembersih jiwa, senyum di wajahnya sudah menjadi jauh lebih padat. Puncak level tier 6. Ini adalah tingkat tinggi. Namun, saya harus bisa memperbaikinya. Bahan-bahan obatnya mungkin sedikit tidak lazim dan langka, tetapi saya mungkin bisa mendapatkannya jika saya bertanya sedikit. Jejak spiritual yang tersisa di tubuh saya mengalami kesulitan untuk mencapai banyak hal. Masih ada cukup waktu, Xiao Yan dengan hati-hati membaca formula obat sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia menemukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia menempatkan formula obat di dalam cincin penyimpanannya, merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya. Gulungan itu berwarna cerah. Jejak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar mereka. Sekilas, mereka memiliki perasaan misterius. Keempat gulungan ini secara alami diperoleh dari tangan 4 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sepertinya ketiganya harus menjadi bagian lain dari tubuh ilusi 3000 petir. Xiao Yan menjentikan jarinya dan memanggil Earth Demon Puppet. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu. Boneka itu segera menangkap mereka dan membukanya sesuai perintah. Bang, bang, bang. Seperti yang telah diantisipasi Xiao Yan, bagian dalam gulungan itu menyembunyikan kekuatan yang dahsyat. Melihat boneka setan bumi, yang telah dikirim terbang sampai membentuk lekukan setinggi 10 kaki di dinding, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Orang-orang dari paviliun petir angin ini semuanya sangat berbahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan 3 gulungan berwarna perak ditarik kembali. Kekuatan spiritualnya dengan cepat memasuki salah satu dari mereka. Setelah masuknya kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan yang ada di dalam gulungan Chen Yun. Area di bawah adalah kolam petir yang dipenuhi dengan busur listrik. Xiao Yan akrab menghapus petir yang telah dibuat dari kekuatan spiritual. Akhirnya, kata-kata petir misterius muncul di permukaan danau yang jernih. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat semua kata ini di benaknya. Akhirnya, kekuatan spiritualnya ditarik dan memasuki gulungan ketiga diikuti oleh gulungan keempat. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan mundur dari gulungan keempat. Dia segera menutup matanya dan mengatur kata-kata petir misterius yang tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Setelah mengaturnya selama 10 menit, Xiao Yan sekali lagi membuka matanya. Alisnya langsung menyatu. 4 gulungan kata kilat tampaknya telah membentuk versi lengkap setelah bergabung bersama.
Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan mengalami kesulitan mendapatkan apa yang disebut metode pelatihan dari mereka. Perasaan semacam ini seolah-olah seseorang telah memperoleh peti harta karun, tetapi tidak memiliki kunci untuk itu. Kunci. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan tangannya. Tepat sekali. Dia memang kekurangan kunci yang bisa mengubah kata-kata petir misterius ini menjadi metode pelatihan. Namun, dia juga tidak mengetahui apa sebenarnya kunci ini. Kemungkinan hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya, yang menyadarinya. Namun, jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberitahunya tentang rahasia seperti itu. Benda sialan ini. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya dan tanpa sadar mengutuk. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia berakhir dengan keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak bisa berlatih. Ini menyebabkan hatinya gatal. Itu benar-benar siksaan. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah saya yang lama mendapatkan 3.000 api yang membakar, saya akan menyerang pavilion petir angin Anda dan membuat Anda menyerahkan metode pelatihan. Xiao Yan mengutuk dengan marah saat dia mengembalikan gulungan itu ke storage ring-nya, merasa sangat tidak berdaya saat dia melakukannya. Aku hanya bisa mengesampingkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung pavilion petir angin, kemungkinan saya hanya bisa memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Saya harus menemukan kota dengan lubang cacing dan meninggalkan daerah ini. Wilayah utara begitu besar. Bahkan pavilion petir angin tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area pengaruh pavilion petir angin, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dengan cepat menembus kelas Dou Huang dan maju ke kelas Dou Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum Pil Gathering dimulai. Xiao Yan berdiri, mengembalikan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring-nya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 983 Kolam Darah Gunung Surgawi. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir tidak berada di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, mereka semua mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Transformasi Tulang. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan hal-hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu, selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala gerbang transformasi tulang mempraktikkan metode Ki afinitas air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum perlahan-lahan menghilang. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah pavilion petir angin. Apalagi dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalan. Terbang secara acak bukanlah solusi. Karenanya, ia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Dengan demikian, dia tidak akan berakhir terbang seperti lalat rumah tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta menanyakan beberapa informasi. Interior kota transformasi tulang sebagian besar telah didekorasi dengan warna putih pucat. Sepintas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin yang samar di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tidak berkurang karena kedinginan. Suara bising yang melesat ke langit dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta, yang disebut Map Court. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung.
Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya, dia memperoleh fragmen peta kedua dari api teratai iblis pemurnian dari toko peta. TL, api teratai iblis pemurni telah disebut api iblis teratai bersih di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya ketika dia memikirkan api teratai iblis pemurnian. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang bisa tahu betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melambung seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia berjalan perlahan ke dalam toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahlinya. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya. Kekuatan orang tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dengan sedikit kecewa. Dia dengan bodohnya berharap bahwa masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hihi, saudara muda, ini adalah peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh tokoku, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merobek seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak detail, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Adik laki-laki, tolong tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hihi, adik laki-laki benar-benar terlihat sangat asing. Anda seharusnya tidak menjadi orang dari kota transformasi tulang, kan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surgawi. Kolam darah Gunung Surgawi. Kedua nama ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tetapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari selusin kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang Pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, saya tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan Heaven Eye Mountain Range karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alami muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, danau gunung surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah gunung surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Pria tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kumpulan darah? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk menerobos ke kelas Dou Zong. Terlebih lagi, bahkan jika seorang ahli Douzong memasuki kolam itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi dengan banyak orang dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan secara kebetulan adalah waktu 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Heaven Eye Mountain Range baru-baru ini. Hihi. Namun, Pegunungan Mata Langit sangat luas. Ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya.
Puncak gunung ini juga diselimuti kabut sepanjang tahun. Karenanya, jika saudara muda ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang lama. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah gunung surgawi sangat menggoda. Tidak heran itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang 9 Do Huang. Dia tidak jauh dari kelas Do Zong. Namun, jika dia mengandalkan latihan normal, pasti akan butuh waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai Pil Gathering, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah pil sekering darah penumbuh tulang, 2 adalah darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7, dan 3 adalah kerangka elit Douzong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil sekering darah penumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan akan terlalu rendah. Adik laki-laki, aku yang lama melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling-paling dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah yang kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh, Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi sangat misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik dengannya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan gembira mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil tersenyum. Saya telah merampok orang kaya lainnya. Ada berapa hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pada pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan di sekitar beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Paling tidak, dia telah berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa. Meskipun cukup mahal, tentu saja tidak ada salahnya untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga. Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Aku akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat untuk malam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki Heaven Mountain Blood Pool, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menembus kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi panas ketika dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Dataran tengah ini benar-benar layak berada di tengah benua Douqi. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu telah muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Bab 984 Tian Leizi. Xiao Yan merapikan kamarnya sedikit di pagi hari berikutnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kamar.
Dia tidak segera memulai perjalanannya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke lantai 2 penginapan, dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk duduk. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang penuh dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya di mana sejumlah besar berita disebarkan. Jadi, orang biasanya akan merasa sangat mudah untuk mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan berakhir dengan menarik perhatian dari orang lain. Xiao Yan meminta sepanci sake. Sementara dia menuangkannya dan menyesapnya, telinganya menyerap semua percakapan di tengah kebisingan. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini dari seluruh kota transformasi tulang berada di kolam darah Gunung Surgawi. Wajah cukup banyak orang menjadi merah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang padat hadir di wajah mereka. Tampaknya daya pikat kolam darah Gunung Surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, bagaimana harta karun seperti itu bisa diramba oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengek di tempat ini. Ada desas-desus bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Sial, dengan orang-orang ini berpartisipasi, akan ada semakin sedikit dari 10 tempat yang tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Petik 2. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai-partai lain adalah faksi yang hebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Kalau tidak, seseorang tidak hanya akan gagal mendapat manfaat, dia juga akan mendapat masalah. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat pada faksi seperti pavilion petir angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu dengan mereka? 4 pavilion di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 pavilion surga, setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Kemungkinan pavilion petir angin dan pavilion 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi sebagai persiapan untuk itu. Aku ingin tahu apakah pavilion musim semi kuning dan pavilion bintang jatuh akan berpartisipasi. Kolam darah Gunung Surgawi tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua itu adalah harta karun bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya bisa mencuci tulangnya, tetapi bahkan mungkin bisa membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum For Pavilion Heaven, musim ini. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, peluang kemenangan pavilion akan sangat meningkat. Seorang pria yang tampak agak kurus dengan dingin tertawa. Ada desas-desus bahwa ada Nona Feng di Wind Lightning Pavilion yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya dari pavilion timur. Selain itu, pavilion 10.000 pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Dia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam pertarungan. Petik 2. Kedua orang ini mungkin kuat, tetapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini yang disebut Xiao Yan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat terpendam. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiao Yan. Apakah dia yang membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah dibentuk oleh 3 tetua yang tersisa? Petik 2. Hihihihihihi, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Dou Zong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tian Xiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengan dia? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiao Yan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kesulitan bertarung melawan 3 Dou Zong yang hebat. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika mendengar percakapan itu tiba-tiba fokus padanya.
Dia segera tersenyum pahit, mengeluarkan dupeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin berakhir mengekspos identitasnya, menarik masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu, sosok itu naik ke lantai 2. Lantai kedua penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sepintas orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukan orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia sosok manusia berwarna perak itu. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang samar-samar membuatnya tampak tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan menyapu sekelilingnya setelah dia menaiki tangga. Setelah itu, dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian, dia berhenti di samping meja yang diduduki Xiao Yan. Bolehkah saya mendapatkan tempat duduk? Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum pada Xiao Yan. Namun, terlepas dari pertanyaan dan nada suaranya, dia sudah duduk di seberang Xiao Yan. Tatapan semua orang tanpa sadar diarahkan ke Xiao Yan ketika mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak bereaksi. Kebisingan dimulai sekali lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik ke pihak lain dengan agak ragu. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hatinya. Xiao Yan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya pada cangkir anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan mampu membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain sepertinya bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak memesan kursi Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun, saya masih memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal. Kamu tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Jangan bilang kamu takut padaku. Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera, banyak tatapan tertegun dilemparkan sebelum berhenti pada Xiao Yan. Jangan bilang bahwa dia adalah Xiao Yan. Ekspresi di bawah dupeng secara bertahap menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiao Yan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, kamu adalah makhluk hebat apa? Beritahu saya nama Anda. Bersembunyi di sekitar bukanlah gaya orang yang terampil. Petik 2. Hahaha, aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda. Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Benda apa? Xiao Yan menyipitkan matanya. Douqi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Terlebih lagi, dari sikapnya yang seperti ini, kemungkinan besar dia tidak berada di sini untuk mencari teman. 3000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiao Yan. Namun, suaranya yang lembut menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Sebuah suara yang dalam menuntut, kamu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Orang lain memanggil saya yang lama Tian Leizi. Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir berputar-putar di sekitar cangkir seperti ular kecil. Tian Leizi, Fei Tian, Kepala Pavilion Wind Lightning Northern Pavilion. Kata-kata pria berjubah perak itu baru saja terdengar ketika gelombang suara yang dibuat oleh cangkir anggur saat jatuh muncul. Segera, banyak seruan kaget tanpa sadar dipancarkan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir, Kepala Wind Lightning Northern Pavilion. Penguasa Suan berat telah muncul seperti tindakan refleks. Penguasanya dengan keras menebas kepala pria berjubah perak dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris, menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Ini benar-benar sedikit tidak sopan memperlakukan orang tua sepertimu. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dijentikan dengan lembut dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang masuk ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat ini.
Api hijau giok melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya pada peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok. Dia berbisik. Xiao Yan dengan cepat menyimpan penguasanya yang berat setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan gemuruh guntur terdengar dan tubuhnya keluar dari jendela. Dengan goyangan punggungnya, sayap tulang diperpanjang. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat keluar kota dengan suara swoosh. Kecepatan yang menakutkan membuat siapapun yang menonton tidak bisa berkata-kata. Itu memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru untuk mengejar saat melihat Xiao Yan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiao Yan telah melarikan diri. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memang seperti yang dijelaskan Penatua Lei dan yang lainnya. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar api surgawi, hijau giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seharusnya adalah sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Tes, aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi, sepanjang hidupku. Ini benar-benar membuka mata kali ini. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih perak itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiao Yan. Sepertinya si kecil akan sangat tidak beruntung kali ini. Setan tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi bintang 8 Douzong beberapa tahun yang lalu. Namun, dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang biasa. Ada beberapa desahan yang samar-samar dipancarkan dari kerumunan. Bab 985, dikejar dengan niat membunuh. Seberkas cahaya melesat keluar Bone Transforming City dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa lelaki tua yang tampak muda itu akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Wind Lightning Pavilion untuk menemukan saya. Petik 2. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah begitu besar. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan orang tanpa alasan. Terlebih lagi, melihat sikapnya tadi, jelas bahwa orang ini sudah mengetahui posisinya. Mungkinkah dia ditemukan oleh mata-mata dari Wind Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah berada di luar wilayah pavilion petir angin. Mustahil bagi mata-mata dari Wind Lightning Pavilion untuk menyampaikan informasi kembali ke Wind Lightning Pavilion dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali sesepuh Qianbai yang tak terduga dan hantu setan tanah lama. Kekuatan orang tua ini setidaknya seperti Douzong bintang 8. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan teratai api pemusnahan, tetapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang cepat di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak sedikit berkurang. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu, benar-benar menyerah mengejarku. Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit plus. Alisnya merajut lebih erat ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut.
Aku yang lama mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci ke puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih peraknya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Tampaknya akan ada beberapa masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum ketika dia berbicara. Hanya apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak mencari rute untuk melarikan diri. Serahkan 3000 tubuh ilusi petir kepada saya yang lama. Anda mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Oleh karena itu, sia-sia meninggalkan mereka pada Anda. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kamu akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh ilusi 3000 petir kepadamu. Mata Xiao Yan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang lama juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya kepadaku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Flame mantra adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan paviliun petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Saya yang lama tahu bahwa Anda memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh Anda. Aku bisa merasakan keberadaannya secara samar. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekadar tubuh spiritual, saya yang lama kemungkinan harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara samar. Kata-kata yang sombong. Jika saya yang lama berada di tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depan saya sekarang? Cincin seputih salju sedikit bergetar dan semangat Tian Huo Zunze perlahan bangkit. Dia memandang Fei Tian di seberangnya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian sedikit berubah. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunze. Orang ini sudah mampu mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini jelas merupakan ahli pamungkas kelas Dou Zun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada kata, jika, dalam hal dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual, sebuah rasa dingin bertahap juga muncul dalam suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kamu menyerahkan 3000 tubuh ilusi petir dan metode Qi yang kamu latih, aku yang lama akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidupmu. Hanya bintang 8 Douzong juga berani bertindak begitu arogan di depanku yang lama. Tian Huo Zunze tertawa dengan marah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zunze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunze sangat tipis. Tenang, saya tahu batas saya. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara waktu. Anda tidak perlu khawatir. Cincin saya itu memiliki jejak spiritual saya. Aku punya metodeku sendiri untuk mengusirnya. Tian Huo Zunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang tidak banyak membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan liar melesat ke arah lain. Fei Tian sedikit merajut alisnya saat melihat Xiao Yan melarikan diri.
Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung dengan seseorang. Izinkan saya untuk menguji keterampilan Anda hari ini. Petik 2. Tian Huo Zunze. Sosok yang agak ilusi perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana kamu memblokirku, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergetar dan cahaya petir yang terang memancar darinya dengan cara terkekeh. Setelah munculnya cahaya petir, awan di langit di atas berangsur-angsur menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar bergerak di dalamnya. Setan tua ini benar-benar telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Dou-Qi-nya sendiri untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian terulur ke depan. Cahaya petir menyambar dan tombak panjang yang diaglomerasi dari petir muncul dengan suara cici. Tubuh tombak bergetar bersama dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunze tidak takut meski melihat kemampuan Fei Tian yang kuat ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung tersapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunze. Tombak petir di tangannya membawa petir Dou-Qi yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara cici, berulang-ulang. Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang, suara tabrakan yang jelas bergema di seluruh langit. Di hadapan gelombang sonik yang aneh ini, beberapa binatang ajaib yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan di antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Titik. Sosok Xiao Yan bergegas ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Huo Zunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Petik 2. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit ganas. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat marah Xiao Yan. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, swoosh, sinar cahaya terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Ini semua terbang terus selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari ruang. Itu mengejutkan Tian Huo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan sengit dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi cepat, teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini saya adalah tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, ada yang tidak beres, saya merasa bahwa orang tua itu telah mengunci lokasi saya pikir kemungkinan besar saya memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang lain. Sebuah kedipan melintas cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan itu sebelum menggertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras. Keempat gulungan itu segera melesat ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 cahaya perak saat mereka melakukannya. Tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Bab 986 mengungkap. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbelah menjadi 4. Selain itu, masing-masing dari mereka terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini sebenarnya bersedia meninggalkan harta karun seperti itu.
Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiao Yan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus di dalam 4 gulungan itu. Tidak disangka hal ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia melesat ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh ilusi 3000 petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Dengan demikian, akan ada beberapa masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan napas saat matanya sedikit berkedip. Dia berbicara dengan suara yang padat, berat, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melepaskanku dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan kamu benar-benar meremehkan kepala suku ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel tidak biasa yang mempesona terbentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Muncul. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah tangisannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Dou Zong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh besar dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh ilusi 3000 petir saya belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan samar memerintahkan, kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan itu. Tidak perlu bagi Anda untuk langsung melawan mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda mereka. Petik 2. Santai. Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Selain itu, matanya yang putih keperakan dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh ilusi 3000 petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Dou misterius yang sebanding dengan metode Ki kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Menyusul hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi apa-apa. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara guntur yang samar dipancarkan darinya. Aura Fei Tian berangsur-angsur menghilang. Kemungkinan dia pergi untuk mengejar 4 gulungan. Memang ada masalah dengan hal-hal itu, Xiao Yan melirik ke belakangnya saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk membuang hal-hal itu, untungnya dia sudah mengingat semua isi di benaknya. Ya, auranya memang mengarah ke arah lain. Sepertinya kita telah mengusirnya, hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin seputih salju dan dengan keras menabrak ruang kosong. Bang! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya kilat samar yang tertinggal di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan dengan dingin tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumnya mengandung sedikit ejekan ketika dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Dia saat ini paling banyak adalah bintang 6 Dou Zong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran melintas di hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang 3000 tubuh ilusi petir, Fei Tian tertawa. Bunuh dia, dia menunda waktu.
Tubuh sebenarnya Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Setelah tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika Tian Huo Zunze di sampingnya bergegas keluar dengan suara swoosh. Kekuatan spiritual majestik melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa ketika dia melihat Tian Huo Zunze bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan gemuruh yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat dua orang terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunze mirip dengan tubuh Fei Tian yang sebenarnya, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya perlu beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini, kemungkinan akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Tuan Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun tercetak di belakang avatar Fei Tian dengan cara yang seperti kilat. Bang! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya petir meredup, memperlihatkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir yang redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, Tuan Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang. Tian Huo Zunze terkejut mendengar tangisan Xiao Yan. Dia dengan cepat menarik diri. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Dengan bergabungnya Tian Huo Zunze, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api hati jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca api besar yang berputar dan menembak keluar. Api hati jatuh. Tubuh Fei Tian langsung berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api hati jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh para roh. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan piton api melonjak. Akhirnya, tanpa ampun menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Piton api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan cahaya petir yang menutupi tubuhnya segera menghilang. Sebelum dia bisa mundur, seekor ular piton api yang tidak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi dengan kejam bertabrakan dengannya. Ah! Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan Valen Heart Flame. Segera, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan avatarnya dengan cepat menjadi lebih pucat. Bang! 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 Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Beberapa ular sanca api, yang terbentuk dari api hati jatuh, ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian, melemparnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga menghilang dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, sudah berakhir. Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang terbungkus dalam Valen Heart Flame yang padat menyerang dengan keras. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri.
Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah pemanggangan api hati jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya mengencang dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat dia melihat bintik-bintik cahaya yang berhamburan. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke arah tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan ketika berubah menjadi informasi yang masuk ke telapak tangannya dan menyerbu pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata kilat di benak Xiao Yan, yang sulit diungkapkan, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode latihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang telah muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Tidak terduga bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka 3000 tubuh ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budimu ini di masa depan. Xiao Yan tumpul sejenak sebelum dia tertawa tak terkendali di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang berdesir sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera, raungan marahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi nanti. Bab 987, Pelatihan Pahit di Hutan. Sosok manusia, tersembunyi di bawah cabang pohon lebat di dalam hutan lebat, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiao Yan telah melarikan diri dari area yang Fei Tian bisa rasakan, dia jelas tahu betapa menakutkannya kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tian Huo Zun Ze dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiao Yan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh daun hijau subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat Fei Tian sangat sulit untuk mendeteksi dia meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit yang jauh tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul. Tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Douqi yang megah melesat dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya Dou Zong Bintang 8. Persepsinya begitu tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan mengingatkannya. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiao Yan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiao Yan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya ketika dia mendarat. Baru kemudian dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiao Yan bolak-balik melalui hutan untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang ajaib yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiao Yan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan raungan. Setelah menyeret melalui hutan, puncak gunung akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan dengan lincah melompat ke arah puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan cara yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar menyebabkan pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin adalah pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiao Yan sejak dia tiba di dataran tengah. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiao Yan menggunakan teratai api pemusnahan, dia akan kesulitan mengalahkan Dou Zong Bintang 8. Namun, api teratai pemusnahan adalah gerakan pembunuhan yang kuat dan akan melelahkannya.
Setelah itu ditampilkan, Xiao Yan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiao Yan dibatasi hanya pada satu teratai api pemusnahan karena jumlah api transformasi kehidupan yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berlatih keterampilan pembuatan api. Dia juga belum menyempurnakan api pengubah kehidupan yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk berlatih Flame Creation Skill. Api pengubah kehidupan kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiao Yan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas dalam-dalam dan memanggil Earth Demon Puppet dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai dengan hati-hati mempelajari metode pelatihan 3000 petir ilusi tubuh yang telah berubah bentuknya di dalam kepalanya. Karena informasi dari semangat Fei Tian, kata-kata petir yang mendalam dan sulit dipahami dalam pikiran Xiao Yan telah terurai. Mengganti kekacauan yang campur aduk adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiao Yan. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir. Tampaknya hanya sesaat telah berlalu. Namun, langit malam di dunia luar sudah benar-benar gelap. Dalam kegelapan, Xiao Yan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah persyaratan keras dari kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil melatih keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana mungkin orang biasa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh ilusi 3000 petir, Xiao Yan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga dibagi menjadi 3 kategori, entry level, intermediate level, dan mastery level. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar entry level paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh yang sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh yang sebenarnya sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh yang sebenarnya. Sepertinya tubuh ilusi 3000 petir Fei Tian saat itu harus berada di tingkat menengah. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati jatuh, tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang begitu mudah. Xiao Yan bergumam pelan. Namun, tubuh ilusi 3000 petir ini memang memiliki area yang melampaui yang lain. Saya benar-benar tidak tahu orang luar biasa seperti apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri. Sebuah cahaya perak terang melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah tubuhnya melesat keluar. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan-bayangan itu berangsur-angsur menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan semangat seseorang di dalam sosok itu. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan dengan cepat tersebar. Namun, tingkat hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu tetap hanya sekitar 20 detik sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan seutas riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Saya harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk Afterimage. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan pada waktunya? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit untuk beberapa saat dan hanya bisa mendesah pelan setelah usahanya yang sia-sia.
Pelatihan tubuh ilusi 3000 petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikkan gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Fei Tian lain kali, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Sebuah keras kepala telah diaduk di Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 100 kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak douki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan tersebut. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan yang gelap, muncul seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Kalau tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiao Yan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, menyebar di atas tanah, dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia gagal mengumpulkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendalinya atas gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan douki yang terlalu besar. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiao Yan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih ada sekitar 1 bulan atau lebih sampai energi pasang di Heaven Eye Mountain Rank. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya seharusnya bisa sampai di sana sebelumnya. Xiao Yan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak binatang ajaib yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan binatang ajaib yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama dalam segala hal. Xiao Yan berencana untuk terlibat dalam regimen pelatihan yang pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan berusaha untuk menggabungkan avatar dengan cepat sesegera mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan Magical Beast akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat-ingatan tentang bagaimana dia meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan Magical Beast untuk berlatih saat itu. Pada saat itu, dia adalah anak kecil yang baru saja menjadi Douze. Namun, Douze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai tingkat bintang 9 Dou Huang. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiao Yan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan binatang ajaib yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke arah langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Haha, tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal pelatihan pahit Xiao Yan di hutan. Bab 988, Peringkat 7 Raja Serigala Abu-Abu. Aliran perak kecil mengalir turun dari puncak gunung di dalam hutan tenang yang tumbuh subur di pegunungan hijau subur. Suasana hening menyebabkan area di sekitar sungai kecil dipenuhi dengan suasana damai. Bang! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Itu mendarat di tanah, tetapi terus bergesekan, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru kemudian berhenti perlahan. Magical Beast besar yang buas, dipenuhi dengan aura ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam hangus di perutnya. Aktivitas tiba-tiba itu menyebabkan beberapa binatang ajaib di sekitar sungai kecil itu buru-buru mundur karena kaget. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat binatang ajaib yang telah runtuh di tanah. Kecerdasan mereka membuat mereka tanpa sadar menarik diri lebih cepat. Apakah itu manusia atau binatang ajaib, orang yang bisa mengalahkan beruang setan tanah besar, yang merupakan yang terkuat dalam radius 100 km pastilah ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan setelah binatang ajaib ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sesosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia itu berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit.
Dia segera menundukkan kepalanya, melirik pria besar yang tidak jauh darinya, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai. Petik 2. Matahari mendarat di wajah pemuda yang dikenalnya itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memilih untuk melintasi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang ajaib bodoh yang mati di tangannya. Pencurahan darah segar dari banyak binatang ajaib secara samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura sengit berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas. Hutan pegunungan yang luas tampaknya menjadi lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan ini. Tidak hanya ada binatang ajaib peringkat tinggi yang sebanding dengan seorang ahli Do Huang, tetapi Xiao Yan bahkan telah bertarung dengan binatang ajaib peringkat 7, setara dengan Do Zong Elite, secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat yang langka. Beruang iblis tanah besar memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang Xiao Yan bunuh sebelumnya adalah pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia harus berada di sekitar level bintang 2 Douzong. Setelah memasukkan kelincahan dan naluri binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 Douzong. Di masa lalu, Xiao Yan akan kesulitan melawan lawan level ini sendirian. Namun, dengan kekuatan Do Huang bintang 9 saat ini dan efek hebat dari perubahan 3 misterius Skyfire, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu mengalami kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 perkelahian yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Raja Serigala Abu-Abu. Tentu saja, dengan kartu truf yang ada di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan Earth Demon Puppet untuk membunuh Grey Wolf King ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan dari level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua besar dari Wind Lightning Northern Pavilion telah jauh melebihi Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan telah mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh Great Land Demon Bear. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak Monster Core kuning. Monster Core peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memurnikan pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak biadab. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3000 petir. Namun, saya belum berhasil dalam pembentukan avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguapkan semua air di atasnya, sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih sampai dimulainya gelombang energi Heaven Eye Mountain Range. Menurut kecepatanku, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke Heaven Eye Mountain Range. Apakah saya akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan tergantung pada keberuntungan saya. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke arah langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mencium aroma yang pekat dan ganas. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum saat melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Berat tinggalkan buah tanpa pati. Kalau tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya.
Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah ditransmisikan. Raungan itu menyebabkan binatang ajaib di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam, secara bertahap mendekat, adalah binatang ajaib terbang yang sangat besar. Sayapnya yang besar terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat menekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala binatang ajaib. Sepasang mata merah dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak magical beast dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas, mereka semua cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Kamu adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan dirimu sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa pati? Bukankah itu tidak pantas untukmu? Xiao Yan menatap pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukan masalah yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi binatang ajaib mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesusahan kilat akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, seseorang akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal menahannya, kemungkinan besar seseorang akan terbunuh oleh kilat. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat paling langka di dunia Magical Beast. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Omong kosong **********. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung binatang terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air bertebaran ke segala arah. Serahkan pada aku yang dulu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiao Yan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat bergegas menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur lebih dari selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah mendarah daging di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiao Yan, tapi pihak lain bahkan lebih licin daripada seekor loah. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiao Yan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah gila. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba membeku. Kedua matanya tiba-tiba beralih ke bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang ditinggalkannya dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini telah mempertahankan pendiriannya. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Berhasil, sukses. Xiao Yan tercengang saat melihat bayangan yang belum hilang ini. Dia tercengang. Dia sendiri tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan benar-benar menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiao Yan akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Kegembiraan liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan bayangan itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terlihat sebelum memasuki alis Xiao Yan. Ini hanyalah benih avatar. Namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang melunakkan dan memperbaikinya, tubuh ilusi 3000 petir Xiao Yan akan dapat menggumpal dengan lancar di masa depan. Haha. Terima kasih banyak karena kamu membantuku, aku akan mengizinkanmu untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiao Yan tertawa keras kepada Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri.
Dia baru saja maju selangkah ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri, sayap setan Phoenix Surgawi. Bab 989, Tiga Klan Besar Dunia Binatang Ajaib. Sayap setan Phoenix Surgawi. Xiao Yan kaget saat mendengar seruan kaget yang keluar dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat diminta, apakah kamu tahu apa ini? Raja Serigala Abu-Abu berangsur pulih setelah keterkejutannya berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiao Yan. Kedua kakinya dengan cepat menarik diri. Meskipun daging dan bulu pada tulang telah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu, dia pernah melihat Heaven Demon Phoenix yang asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap setan surga Phoenix ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang mati. Namun, Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewarisnya juga menakutkan. Terlebih lagi, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Mustahil bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix apalagi sepasang Heaven Phoenix Demon Wings di tubuhnya. Binatang ajaib macam apa yang dimiliki oleh Heaven Phoenix Demon Wings ini? Xiao Yan bertanya. Kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix. Raja Serigala Abu-Abu tercengang saat mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti sedang menyaksikan hal yang sangat lucu. Phoenix Setan Surga. Mayat misterius saat itu seharusnya disebut Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu ketika dia berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang surga setan Phoenix ini. Berat, kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara dengan saya yang lama dengan cara ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat pamer hanya karena Anda telah memperoleh sepasang Heaven Phoenix Demon Wings. Jika Heaven Demon Phoenix menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membuat teknik dao terbang, kemungkinan besar mereka akan mulai mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menangis. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan. Jika kamu bijaksana, kamu akan menyerahkan buah tanpa pati kepada saya yang lama sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiao Yan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Raungan marah dipancarkan. Tinjunya, yang memiliki pembuluh darah berdenyut di atasnya, membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam saat menghantamnya dengan keras. Xiao Yan samar-samar memperhatikan Raja Serigala Abu-Abu, yang telah menunjukkan serangan liar dan kekerasan. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Bang! Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menabrak cahaya perak. Suara logam yang samar-samar muncul. Ekspresi Raja Serigala Abu-Abu sedikit berubah ketika tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan bahwa lengannya tampak mati rasa pada saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan mundur, tinju berwarna perak diayunkan dengan liar, menghantam dadanya. Bang! Tinju itu memenuhi targetnya dan Raja Serigala Abu-Abu merasakan tenggorokannya menjadi sedikit manis. Sok melonjak di matanya. Kekuatan yang begitu menakutkan, apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari selusin langkah, masing-masing menghentak setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti pada sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikit pun. Kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjawab pertanyaan saya dan terus menjadi Raja Gunung Anda, atau dua, izinkan saya membunuh Anda sekarang. Xiao Yan menatap Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak.
Dengan itu, Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke Raja Serigala Abu-Abu. Earth Demon Puppet di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan Grey Wolf King. Raja Serigala Abu-Abu terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, sesuatu menggerakkan keganasan yang dalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan raungan dipancarkan dari tenggorokannya. Segera, dia menyerbu ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan boneka setan bumi. Raja Serigala Abu-Abu memilih untuk bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka setan bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Namun, mereka baru saja bertukar beberapa pukulan ketika celah antara keduanya terungkap. Kekuatan Earth Demon Puppet jauh melampaui Grey Wolf King. Selain itu, kesenjangan antara tubuh fisik adalah seluruh tingkat yang lebih tinggi. Orang bisa tahu yang lebih kuat dari keduanya saat mereka bentrok. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Fragmen batu di tanah benar-benar meledak pada saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di sampingnya juga mengeluarkan suara benturan. Banyak gelombang yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pohon-pohon di sekitar juga terlibat oleh pertempuran dengan banyak dari mereka yang pecah. Tubuh Earth Demon Puppet bergetar sedikit saat angin palem berhamburan. Butuh setengah langkah mundur sementara kaki Raja Serigala Abu-Abu bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Baru saat itulah dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas itu akhirnya ditutupi oleh keterkejutan. Dia mengerti dengan jelas bahwa bukan tidak mungkin monster ini membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah melangkah mundur, boneka setan bumi, yang tidak menerima perintah Xiao Yan, sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti. Aku mengaku kalah. Raja Serigala Abu-Abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat Earth Demon Puppet menyerbu dengan aura ganas. The Earth Demon Puppet dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Raja Serigala Abu-Abu, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping Earth Demon Puppet, dan berkata, katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix ini. Raja Serigala Abu-Abu mengusap seutas darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih ketakutan saat dia melirik ke Earth Demon Puppet. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, The Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia Magical Beast. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltover atau Hall of Souls di Central Plains. Selain itu, mereka benar-benar milik level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap Heaven Demon Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di peringkat 7. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai peringkat 8 level yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku Heaven Demon Phoenix jumlahnya sedikit, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Douqi. Bahkan faksi seperti Piltover dan Hall of Souls sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu untuk mati ketika kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka sangat sulit diperoleh, dan yang kedua adalah, jika suku Heaven Demon Phoenix mengetahui bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhir hidupnya. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar menatap Xiao Yan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai saat ini. Jadi bagaimana jika Xiao Yan memiliki pembantu yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di hadapan suku Heaven Demon Phoenix, namun orang ini berani menggunakan Heaven Phoenix Demon Wings tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiao Yan tidak peduli dengan mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia mengharapkan mayat Magical Beast menjadi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia Magical Beast. Apakah ada faksi lain di dunia Magical Beast yang bisa bersaing dengan Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Ziyan. Darahnya mampu menekan darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Kemungkinan tubuhnya yang sebenarnya juga merupakan makhluk yang luar biasa.
Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki warisan yang membentang hingga zaman dahulu. Salah satunya adalah Nine Serene Deep Ground Python sementara yang lainnya adalah Void Ancient Dragon. 9 Python Deep Ground yang tenang. Void Naga Kuno. Xiao Yan perlahan menggumamkan dua nama ini di mulutnya. Alisnya dirajut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami, dia tidak menyadari yang mana dari dua Ziyan itu. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Python Nine Serene Deep Ground memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak berdarah murni. Namun, ini memungkinkan 9 tenang Deep Ground Python untuk membentuk suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Bagaimanapun, binatang ajaib memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga kuno Void, di sisi lain, jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai makanan. Wajah Raja Serigala Abu-Abu agak aneh ketika dia berbicara sampai saat ini. Kekuatan Heaven Demon Phoenix begitu menakutkan sehingga menyebabkan hati seseorang merasa dingin, namun naga kuno Void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Batuk ini hanya sesuatu yang aku dengar dari rumor. Void Ancient Dragon adalah magical beast paling misterius di dunia magical beast. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, saya juga tidak mengetahui situasi yang sebenarnya. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk-batuk. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Melintasi dimensi, naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Ziyan termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan luar angkasa, Xiao Yan memiringkan kepalanya sambil bergumam dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melemparkan sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ambil, ini adalah hadiah Anda. Selain itu, saya harap Anda akan merahasiakan masalah ini hari ini kecuali jika Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu bersukacita setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, kamu dapat yakin bahwa kami, binatang ajaib, menjaga kata-kata kami. Kami tidak seperti Anda manusia yang suka kembali pada mereka. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hihi, bagaimanapun, karena Anda mengembalikan buah tanpa pati ini kepada saya akan mengingatkan Anda bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk tidak membiarkan Heaven Demon Phoenix menemukan sayap tulang Anda. Jika tidak, Anda akan dikejar oleh mereka sampai Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan tangisan lembut, dia mengarahkan Magical Beast dan pergi dengan angin bersiul. Xiao Yan juga menghela nafas saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya untuk tanpa sadar tertawa pahit. Hal ini, tampaknya telah menjadi banyak masalah. Babak 990, menghancurkan avatar. Api unggun memancarkan bibit api samar di dalam hutan yang gelap. Cahaya menyebar, menyebabkan hutan dalam radius 100 meter diwarnai dengan cahaya merah redup. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api menyinari wajahnya, dan sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan benang merah pudar. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya redup dan lemah. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika Xiao Yan. Xiao Yan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya, yang dipancarkan dari api, melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di kelas Dowling. Apalagi, waktu yang ada terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang itu akan dapat mengetahui apa itu secara sekilas. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan.
Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiao Yan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan pembuatnya. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, itu sangat sulit untuk dilakukan. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya mendapatkan avatarnya untuk mencapai tingkat menengah meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaan. Apalagi Xiao Yan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah besar sampai langkah berikutnya. Menurut apa yang dinyatakan oleh metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Jadi, itu akan bertindak sebagai pertahanan serta menyembunyikan rahasia spiritual. Xiao Yan melihat avatar di sampingnya saat pikiran ini dengan cepat melekat di hatinya. Cahaya petir di permukaan avatar Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Terlebih lagi, kekuatan petir angin juga telah menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar, namun, tidak ada kekuatan petir angin di dalam tubuhku. Sedikit yang saya serap ketika berlatih gerakan 3000 petir saat itu masih jauh dari cukup untuk meredam avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan berada pada kerugian yang parah jika bertemu dengan hal yang kuat seperti api hati jatuh, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah studi kasus terbaik. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Kayu bakar bambu di tangan Xiao Yan dihancurkan menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa setelah melihat ini. Tubuh ilusi 3000 petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh, siapa bilang kamu pasti harus menggunakan kekuatan petir angin? Ini hanyalah salah satu metode tempering. Ini juga baik-baik saja jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi, di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api hati jatuh. Jika Anda dapat menggabungkannya ke dalam avatar, tidak akan ada energi aneh yang dapat menaklukkan roh di masa depan. Oleh karena itu, satu-satunya ketidaksempurnaan avatar diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lipat lebih kuat dari avatar Fei Tian. Suara mengajar Tian Huo Zun Ze tiba-tiba terpancar dari ring sementara kepala Xiao Yan sakit. Xiao Yan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit, namun, metode pelatihan mengatakan untuk menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Apakah penggunaan energi lain tidak akan menghancurkan avatar terutama jika Valen Heart Flame digunakan? Ia mampu melukai roh. Apakah avatar spiritual tidak akan disempurnakan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia sedemikian rupa sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. The Valen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Anda. Kapan Anda melihatnya menolak jiwa Anda? Selama Anda memahami keseimbangan temper dengan benar dan melanjutkan perlahan, penguasaan avatar hanya akan ada di tikungan. Tian Huo Zun Ze menjelaskan. Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh. Hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah peringatan Tian Huo Zun Ze. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Tian Huo Zun Ze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Karena ini masalahnya, lebih baik jika dia mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika dia gagal. Namun, jika dia berhasil, ketidaksempurnaan terakhir dari avatar spiritual ini akan diperbaiki olehnya. Pasti akan banyak membantu ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah ada kurang dari 20 hari sampai gelombang energi di Heaven Eye Mountain Range dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari. Pada saat itu, dia akan pergi keluar dan bergegas ke Heaven Eye Mountain Range. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5 hingga 6 hari ini. Jika tidak, avatar kelas Dowling ini tidak akan membantunya. Jari Xiao Yan menekan avatar di sampingnya. Itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki tempat di antara alis Xiao Yan. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, boneka setan bumi muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan menutup matanya.
Pikirannya bergerak memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiao Yan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya redup. Segera avatar muncul di tengah fluktuasi spiritual di bawah. Roh Xiao Yan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan cepat duduk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api hati jatuh muncul. Laut spiritual di bawah Xiao Yan berfluktuasi saat kelompok api hati jatuh ini muncul. Meskipun hal ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan, efeknya menahan roh masih menyebabkan kekuatan spiritual untuk menjaga jarak. Xiao Yan tidak peduli dengan tindakan refleksif laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan Valen Heart Flame terbang keluar. Segera itu melilit avatar di depan Xiao Yan. Api baru saja melilit avatar Xiao Yan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh ilusi awalnya menjadi lebih pucat. Turunkan suhunya, kamu harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri dan menghindari gangguan, Anda seharusnya bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian tembakan Anda. Suara lembut dan dalam dari Tian Huo Zun Ze terdengar di wilayah laut spiritual. Jari-jari Xiao Yan bergerak. Api yang melilit avatar perlahan menjadi jauh lebih redup, menyebabkan suhu turun secara bertahap. Mengikuti penurunan suhu Valen Heart Flame, guncangan tubuh avatar sedikit berkurang. Namun, itu masih samar-samar bergetar. Pikiran Xiao Yan dipertahankan dalam kondisi tidak terganggu. Dia perlahan menekan suhu nyala api. Sementara suhu nyala api turun, berbagai isyarat visual yang diberikan oleh avatar juga memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengidentifikasi suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat sulit. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras. Di bawah penyempurnaan Valen Heart Flame, avatar itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiao Yan perlu mengontrol suhu nyala api dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu Valen Heart Flame untuk mendapatkan efek temper. Kontrol yang efisien ini menghabiskan banyak kapasitas mental. Bahkan dengan daya tahan Xiao Yan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah yang perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiao Yan terhadap api hati jatuh telah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah temper dari Valen Heart Flame. Proses ini mungkin sangat lambat, tetapi jika Fei Tian dan orang-orang di Wind Lightning Pavilion yang mempraktekkan 3000 Lightning Illusionary Body melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka tampak seperti kura-kura yang merangkak. Tian Huo Zun Ze tersenyum senang saat melihat Xiao Yan memasuki ritme setelah pengingat sederhana. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua Xiao Yan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi dalam nyala api. Sementara nyala api sedang memperbaikinya, benang-benang benih api yang sangat redup perlahan-lahan bergabung ke dalam avatar, menyebabkan beberapa nyala api yang tidak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar, Xiao Yan, yang berada di samping api unggun, perlahan membuka matanya. Sebuah kelelahan samar-samar hadir dalam diri mereka. Kelelahan kekuatan spiritual Xiao Yan di malam hari tidak kurang dari hasil pertempuran besar dengan orang lain. Tempering avatar ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum dapat mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. Tubuh ilusi 3000 petir memang merupakan teknik Dou yang paling sulit untuk dipraktikkan di dalam pavilion petir angin. Xiao Yan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Anak kecil, kamu benar-benar serakah. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik Dou ini, Fei Tian setidaknya telah mengubah avatarnya selama lebih dari 5 tahun dari kelihatannya, namun Anda tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Suara tak berdaya Tian Huo Zun Ze terpancar dari ring. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiao Yan terbatu kering dan mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ringnya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Ayo bergerak. The Heaven Eye Mountain Range kemungkinan sudah dipenuhi orang.
Saya ingin tahu apakah saya akan dapat merebut salah satu dari 10 tempat. Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Douzong. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi.